Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad bin Harb An-Nisaburi adalah seorang pertapa yang terkenal di Nisapur. Ia seorang perawi hadis yang dapat dipercaya dan pernah ikut berjuang di dalam berbagai perang suci. Ia datang ke Baghdad pada masa Ahmad bin Hambal dan memberikan pengajaran di kota tersebut. Ia meninggal pada tahun 234 Hijriah atau 849 Masehi dalam usia 85 tahun. Dikisahkan dalam kitab Tadhkiratul Aulia karya Syekh Fariduddin Al-Attar, suatu hari Ahmad bin Harb bertetangga dengan seorang penganut agama Zoroaster yang bernama Bahram. Suatu hari, si tetangga ini menyuruh seorang rekannya pergi bergadang. Di dalam perjalanan, semua barang-barangnya kemudian dicuri orang. Begitu mendengar berita ini, Ahmad berkata kepada murid-muridnya, "Mari, sebuah musibah telah menimpa tetangga kita. Sebaiknya kita mengunjunginya dan menghibur hatinya. Walaupun dia penganut agama Zoroaster, ia adalah tetangga kita." Ketika mereka sampai ke rumah Bahram, Bahram sedang menyalakan api pemujaannya. Bahram segera menyambut mereka dan mencium lengan bajunya. Bahram menduga bahwa tamu-tamunya tentu lapar, walaupun roti yang dimilikinya pasti tak mencukupi. "Janganlah merepotkan dirimu," tegur Ahmad bin Harb. "Kami datang untuk menyatakan bahwa kami turut prihatin. Aku mendengar barang-barangmu dicuri orang." "Memang benar," jawab Bahram. "Tetapi aku punya 3 alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Pertama, karena mencurinya dariku bukan dari orang lain. Kedua, mereka hanya mengambil setengah dari harta kekayaanku. Dan ketiga, seandainya pun seluruh harta kekayaanku hilang, aku masih mempunyai agama. Soal harta gampang dicari." Ahmad bin Harb senang sekali mendengar kata-kata Bahram itu. Ia pun berkata kepada murid-muridnya, "Catatlah kata-kata ini. Semerbak agama Islam membersit dari kata-kata Bahram." Kemudian ia bertanya kepada Bahram, "Tetapi, mengapa engkau memuja api?" Kemudian Bahram menjawab, "Alasan yang pertama adalah agar api tidak akan membakar tubuhku. Yang kedua adalah karena di dunia telah kuberikan minyak sedemikian banyaknya kepada api, sehingga di akhirat nanti ia tidak akan mengkhianati diriku dan akan menghantarkanku kepada Tuhan." "Engkau sangat keliru. Api sangat lemah, tidak tahu apa-apa, dan tidak bisa dipercayai. Semua perkiraan yang menjadi landasan pemikiranmu adalah salah. Apabila seorang anak kecil menyiramkan sedikit air kepada api itu, niscaya ia akan padam. Sesuatu yang selemah itu bisakah menghantarkan engkau kepada Yang Maha Kuat? Sesuatu yang tidak berdaya menghindari lemparan segumpal tanah, bisakah menghantarkan engkau kepada Tuhan? Lagi pula, sebagai bukti betapa kebodohan api itu, jika engkau menaburkan cendana dan minyak ke dalam api, niscaya kedua-keduanya akan dibakarnya. Sedang ia tidak tahu yang manakah yang lebih baik di antara keduanya. Sampai saat ini telah 70 tahun lamanya engkau menyembah api, sedang aku tidak pernah. Tapi jika kita berdua sama-sama memasukkan tangan kita ke dalam api, niscaya ia akan membakar tanganku dan tanganmu.
suatu bukti bahwa api tidak setia kepadamu. Kata-kata Ahmad bin Harb ini mengguncangkan hati si penganut agama Zoroaster ini. Maka berkatalah ia kepada Ahmad bin Harb, "Akan kuajukan 4 buah pertanyaan kepadamu. Jika engkau bisa menjawab semuanya, akan kuterima agamamu itu. Mengapa Allah menciptakan umat manusia? Setelah menciptakan umat manusia, mengapa Dia memberikan makanan kepada mereka? Mengapa Dia mematikan manusia? Dan setelah mematikan mereka, mengapa Dia membangkitkan mereka kembali?" Kemudian Ahmad bin Harb menjawab, "Allah menciptakan umat manusia agar mereka menjadi hamba-hambanya." Jawab Ahmad bin Harb, "Dia memberikan makanan kepada umat manusia agar mereka mengenalnya sebagai yang maha memelihara. Dia mematikan umat manusia agar mereka tahu akan kemahakuasaannya. Kemudian Dia menghidupkan kembali umat manusia agar mereka mengenalnya sebagai yang maha kuasa dan maha tahu." Begitu Ahmad selesai dengan jawabannya, Bahram mengucapkan syahadat. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Seketika itu juga Ahmad bin Harb berseru nyaring dan jatuh pingsan. Tidak berapa lama kemudian ia sadar kembali dan murid-muridnya bertanya, "Mengapakah engkau sampai jatuh pingsan seperti itu?" Ketika Bahram mengangkat tangannya dalam bersaksi itu, jawab Ahmad bin Harb, sebuah seruan dari dalam lubuk hatiku yang terdalam berkata, "Ahmad bin Harb, Bahram adalah penganut agama Zoroaster selama 70 tahun, tetapi akhirnya ia memberikan kesaksiannya. Engkau telah beriman selama 70 tahun, tetapi akhirnya apakah yang hendak kau berikan?" Demikian kisah Ahmad bin Harb dan seorang penganut agama Zoroaster yang masuk Islam karena Ahmad bin Harb. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.